Makanan ciki ngebul atau yang kerap disebut cikbul sangat digemari oleh masyarakat, terutama oleh anak-anak. Sensasi asap yang dihasilkan dari nitrogen membuat banyak orang tertarik untuk mencoba makanan ini. Banyak tanda tanya yang timbul di masyarakat. Bahayakah makanan tersebut jika dikonsumsi? Simak reportase berikut ini. Campingin makanan biar pabrik ini standar pabrik ya pabrik kan iya standar pabrik salah satu ini nggak ketemu pabrik mana ini Bu? Ini di Jawanya berarti dikirim gitu Bu? Nggak tetap ke sana. Kalau ini kan copot makanan. Oh iya, kalau misalnya kayak keelam, apa mana nggak bisa. Kalau kayak dicampur ke mie pun nggak bisa kita. Orang lewat, karena barangnya bilang enggak, karena ini kan murni makanan. Kalau sendiri yang bisa beli yang emang ada kebutuhan, contohnya kayak ini buat tangan, terus kayak buat pengaruh mikro kopi itu nggak kalau kemasan kopi. Kopi Arabica kan pasti kan. Nah, ketika diproses itu kan ada N2 begini masuk ke dalam ini yang semprotin nama ini. Tapi ini nggak bahaya, sebenarnya enggak. Kalau ibu kan udah ini langganan buat dagang, tabungnya aja dulu juta. Ya, karena kan dingin. Tergantung tabung, kadang kalau nggak berapa kali sih, 1,5 juta. Nah, apa ini mah nggak ada apa kan namanya. Jadi untuk nitrogen cair itu, apalagi yang sekarang banyak beredar di masyarakat itu sebenarnya memang sudah banyak kasus nih. Dari berita-berita kita lihat memang banyak yang terjadi insiden, baik itu ada yang sakit perut ya, kemudian ada yang muntah-muntah, nah ada juga yang dia mengeluh sesak. Nah memang rata-rata nitrogen cair ini dia tidak aman digunakan untuk dikonsumsi dalam makanan. Kenapa? Karena memang sifatnya dia itu yang bisa menyebabkan tadi ya akibat-akibat ke organ tubuh manusia yang dia bisa berakibat fatal. Jadi rata-rata untuk kayak nitrogen cair yang beredar nih, terutama contohnya ciki ngebul ya, itu kan dia dikonsumsinya kondisi memang si makanan itu masih ada asap beruap itu dia telan ya. Nah proses dia masih ada nitrogen cair yang dia masih menempel itu, kalau dia sampai tertelan itu menyebabkan iritasi. Karena kan segala sesuatu dia yang terlalu dingin atau terlalu panas kan nitrogen itu dingin banget ya, itu bisa mencederai saluran cerna, contohnya lambung. Karena beberapa kasus juga ada yang dia lambungnya itu sampai perforasi itu dia sampai bolong ya. Nah kalau dia di saat ditelan masih ada asap ngebul itu, si asapnya juga dia hirup, itu juga mengganggu pernafasan. Kenapa? Karena memang nitrogen ini kan sifatnya dia bisa menggeser si oksigen ya, sedangkan kadar oksigen di tubuh itu dia harus cukup, karena kan fungsinya tadi mengikat oksigen ini di bawah tubuh kan untuk mengedarkan ya di seluruh tubuh itu jadi si Hb itu mengikat oksigen gitu. Kalau ada si nitrogen itu menggeser fungsi oksigen, makanya kenapa pasien itu bisa timbul sesak nafasnya karena oksigen di dalam tubuhnya itu bisa kurang gitu. Jadi memang untuk saya sih lebih baik, Kemenkes sudah menyebarkan edaran juga ya, baiknya sih tidak mengkonsumsi karena memang ya tadi itu bahayanya lebih banyak. Dan Kemenkes juga tidak memberikan batas ini ya, batas aman itu berapa tuh belum ada edaran dari Kemenkes. Daripada kita ibaratnya coba-coba yang akhirnya malah berakibat fatal, mendingan gak usah gitu.
Kalau dalam industri makanan tuh kan tiap orang nih tergantung ya, tapi memang harusnya kalau untuk nitrogen sendiri dalam makanan itu dia memang harusnya higienis. Karena apa? Karena nitrogen ini kan dia sifatnya itu dia kan beku ya. Kalau membekukanlah makanan supaya dia nggak cepat basi, nggak ada mikroba. Cuma dalam posisi dia tidak, pengolahannya tidak higienis, menyebabkan si kumannya itu dia bisa ada kuman loh yang tahan di suhu dingin nih. Jadi ketika dia memang saatnya dikonsumsi, dia tidak, prosesnya tidak higienis, bisa tuh jadi makanan kita yang konsumsi juga dia ada tercampur si kuman baik itu bakteri, virus ataupun jamur gitu. Jadi memang prosesnya makanya nitrogennya juga harus sesuai standar food grade, jadi nggak yang asal-asalan ya, harus sesuai standarisasi makanan gitu. Setauku sih begitu ya. Jadi apa yang industri pakai nih makanan yang memang dia menggunakan nitrogen yang memang harus sesuai standar tadi, prosesnya juga harus higienis. Jadi nitrogen cair itu ke kulit juga bisa bahaya secara fisik nih. Jadi kena kulit pun dia bisa menimbulkan iritasi, karena kan kulit itu kan ada lapisan-lapisannya tuh. Dia sama kayak cedera dingin tuh. Jadi kalau kena nitrogen juga bisa dia tiba-tiba kulitnya entah itu jadi mengelupas atau apa, jadi sensitif ya. Itu ke kulit dampak yang ibaratnya dari luar fisik kelihatan. Iya, kalau anak-anak itu kan memang apalagi dia itu istilahnya proses apa ya, tubuhnya ya segala macam itu kan berbeda sama orang dewasa. Respon dia tubuhnya juga berbeda, makanya kalau anak-anak itu rentan banget. Kita dia beda lah sama kayak dewasa. Misalkan pasien dewasa tuh kena virus influenza nih, flu aja, orang biasa ya cuma meler-meler sedikit ya. Kalau anak-anak kena virus itu, daya tahan tubuhnya nggak seoke orang dewasa, dia bisa timbul namanya pneumonia, ya infeksi paru yang berat gitu. Makanya sama nitrogen juga ya. Mungkin kalau di organ orang dewasa dia agak tertelan sedikit, nggak terlalu bermasalah, cuma ada mual-mual dikit. Kalau anak-anak ya timbulnya bisa fatal gitu, karena organnya belum sematur orang dewasa gitu. Makanya kenapa untuk anak-anak memang perhatiannya harus lebih tinggi, karena efeknya juga bisa sangat berbahaya, timbul kematian juga bisa gitu ya.